Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis: Al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, yang kami muliakan dan yang kami hormati. Pada suatu ketika terjadilah dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, apakah engkau pernah ketawa?" Jibril menjawab, "Muhammad, aku pernah ketawa." Lantas Rasul bertanya kepada Jibril, "Perihal apa yang membuat engkau ketawa, wahai Jibril? Tentang siapa dan terhadap siapa?" Lantas Jibril menjawab, "Muhammad, aku ketawa terhadap orang-orang, terhadap manusia, hamba Allah, yang mana mereka mencari kesenangan di dunia, keamanan di dunia, dan kenyamanan di dunia. Oleh sebab itulah, wahai Muhammad, aku ketawa. Ketahuilah olehmu, wahai Muhammad, sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang namanya kesenangan, tidak ada yang namanya keamanan, dan tidak ada yang namanya kenyamanan. Namun ketahuilah, wahai Muhammad, keamanan, kesenangan dan kenyamanan itu kelak berada di negeri akhirat. Muhammad, sesungguhnya mereka yang sudah muda, mereka selalu bercita-cita agar mereka menjadi kecil kembali, di mana mereka menganggap dengan mereka kecil segala sesuatu beban bukan tanggung jawab mereka. Mereka hanya asik bermain hujan, bermain debu. Mereka dimandikan oleh orang tuanya, disuapkan nasinya, dirawat dan sebagainya. Maka para pemuda mereka bercita-cita agar mereka menjadi kecil kembali. Kemudian sebaliknya, mereka yang kecil, mereka selalu bercita-cita, kapan saya menjadi pemuda yang gagah, kapan saya menjadi pemuda yang kekar, yang sudah bisa mengemban tanggung jawab. Namun mereka yang kecil sesungguhnya tidak mengetahui yang bahwa kelak mereka di waktu muda mereka tidak akan mendapat kesenangan. Kemudian lantas mereka yang sudah tua,
Mereka bercita-cita agar mudah kembali menggapai segenap harapan dan cita-cita. Kemudian mereka yang sudah beristri satu, alangkah menyesalnya hendaknya waktu itu berputar pada porosnya kembali agar mereka bisa dapat beristri dua, dapat beristri tiga, bahkan dapat beristri empat. Mereka menganggap dengan istri dua, tiga dan empat itu sangat menyenangkan. Tapi ketahuilah wahai Muhammad, kesenangan bukan di situ. Mereka yang di kota, kata Jibril, berduyun-duyun mereka ke laut. Mereka menganggap di laut itu ada kesenangan. Yang di kota mereka berduyun-duyun pergi ke gunung. Mereka menganggap bahwa di gunung itu ada kesenangan. Yang di gunung turun ke kota, yang di gunung turun ke laut. Begitu juga yang di laut, mereka menganggap di dunia ini ada kesenangan. Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya di dunia itu tidak ada kesenangan. Namun ad-dunya mazra'atu lil akhirah. Dunia itu tempat membanting tulang. Dunia tempat mencurahkan keringat. Dunia tempat untuk mengadu nasib, bercocok tanam, yang hasilnya kelak dipetik di yaumil qiyamah. Namun kesenangan itu ada diberikan oleh Allah, kata Jibril. Bagi siapa? Bagi mereka yang mensyukuri nikmat Allah, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, Al-qaisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas, orang yang kuat adalah mereka yang mampu menguasai nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Mereka selalu beramal, mempersiapkan amal lima ba'dal maut, untuk selagi mereka akan mati. Sebaliknya, wal ajizu man huwa tabi'u hawahu. Orang yang lemah adalah orang yang mampu dibujuk oleh nafsunya, dikalahkan oleh nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan mereka selalu berpanjang angan-angan, bercita-cita agar Allah mengampunkan dosanya setelah mereka melakukan kesalahan adapun dosa. Hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, maka sesungguhnya orang yang kuat adalah kita, mereka manusia yang mampu menundukkan hawa nafsu, yang mampu mengalahkan hawa nafsu. Itulah sesungguhnya orang yang kuat. Seperti halnya seseorang yang pemberani. Sesungguhnya pemberani bukanlah mereka yang lantang suaranya, bukanlah mereka yang menghunus pedangnya, bukanlah mereka yang ganas di hadapan musuhnya. Tapi kata Rasulullah, mereka yang pemberani adalah mereka yang penyabar. Karena sesungguhnya sabar adalah urusan yang sangat berat. Sabar atas musibah itu berat. Sabar atas keterbatasan ekonomi berat. Hidup dalam keadaan pas-pasan berat. Hidup dalam keadaan sakit berat. Hidup dalam keadaan segala cobaan yang diberikan oleh Allah itu berat. Itulah sesungguhnya mereka yang pemberani, yang berani menjalankan kehidupan sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Allah. Maka dalam hadis yang lain Rasul bersabda, salasun munjiat.
ada 3 golongan yang mendapat kemenangan, kata Rasul. Yang pertama, khasyatullah fi sirri wa alaniyah. Mereka yang selalu takut kepada Allah, baik dalam keadaan sunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Selalu takut kepada Allah, baik itu tidak dilihat oleh orang lain, mata tidak memandang, tidak ada celah untuk dilihat oleh orang lain, namun tetap takut kepada Allah. Wa alaniyah, dalam keadaan terang-terangan, banyak orang yang menyaksikan, banyak orang yang mengetahui, tapi kita tetap pada prinsip ittaqullah, takut kepada Allah. Itu adalah kita orang yang mendapat kemenangan. Kemudian golongan yang kedua, kata Rasul, wal adlu fir ridha wal ghadab. Golongan yang kedua, mereka yang selalu mampu berbuat adil, bijaksana, fir ridha, dalam keadaan mereka tidak ada masalah apapun, dan wal ghadab, dalam keadaan marah. Dalam keadaan marah dia sanggup bijaksana, adil, dan dalam keadaan ridha, hatinya lapang dan gembira, dia juga sanggup untuk berbuat bijaksana. Maka agama menuntut kita untuk selalu berbuat adil, untuk selalu berbuat bijaksana dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Dituntut oleh agama untuk berbuat adil. Dalam keadaan marah pun demikian, artinya emosional, emosi kita selalu tak kontrol. Maka orang yang takwa, orang mukmin itu selalu dia tidak berubah-berubah, tenang, selalu tersenyum, tidak tergantung dengan keadaan marah dan keadaan menyenangkan. Dikarenakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari salah satu unsur yang namanya api, di mana api itulah lubang tempat iblis masuk, memacu, menekan dan mendorong agar manusia itu menjadi manusia yang pemarah. Namun sesungguhnya kemarahan dan kegembiraan adalah fitrah manusia. Oleh sebab demikian, seorang hakim dalam kitab fiqih dikatakan bahwa hakim dalam keadaan senang tidak boleh memutuskan hukum. Hakim balahi anik dara bunuh subuh, karena kadrib hana gepreh lahi anik dara anik agam kaput bolahi yang kelima anik dara. Mulai pun bungoh gebi urang bak kedai kopi kepakat baju butuh kan tu senang gidang le urang pakan dikim dat pak hakim balahi anik dara itu nyen hanji butuh hukum. Pakan didakutkan nanti yang bersalah menjadi agak benar dalam keadaan marah. Ban bengih ngan rumah hana mengenang teman bu rumah hawa angkat si gejong kun masih le rumah marah, sakit gigau marah, hakim tidak boleh memutuskan hukum. Memang kemarahan, kegembiraan itu fitrah kita manusia, bunga kehidupan. Namun yang mendapat kemenangan adalah kita yang mampu bijak, adil dalam situasi itu. Kemudian golongan yang ketiga, kata Rasul, wal qasdu fil faqir wal ghina. Hemat pada ketika fakir dan hemat pada ketika kaya. Tidak mubazir, selalu hemat, dalam keadaan fakir pun hemat, dalam keadaan kaya pun hemat. Artinya tidak mubazir. Al-mubazziru ikhwanus syaitan.
Yang mubazir itu adalah saudaranya, keluarganya, kelompoknya para syaitan. Mubazir itu ditinjau dua segi. Yang pertama ditinjau lewat kacamata agama, yang kedua ditinjau lewat kacamata ilmu sosial. Namun antara sosial dan agama itu saling berhubungan. Apa yang dimaksud dengan mubazir dalam agama? Mubazir dalam agama adalah penggunaan harta, penggunaan sesuatu yang kita miliki yang menurut syarak itu tidak ada faedahnya. Menurut syarak agama itu tidak ada hikmahnya. Contoh, Raja Umedan tak boleh sabuh gitar, tak boleh rumah. Gitar bagaimana pandangan syarak? Tidak ada hikmah dan tidak ada faedahnya. Maka dalam kita membeli alat lahwen tersebut itu mubazir. Kenapa? Karena lewat alat musik tersebut bisa membawa kita kepada kelalaian. Artinya secara garis besar bahwa yang mubazir itu adalah yang menurut agama, menurut syarak tidak ada faedah dan gunanya. Begitu juga dengan halnya lewat kacamata sosial, berlebihan di dalam membelanjakan, berlebihan di dalam mengkonsumsi, berlebihan di dalam penggunaan dan sebagainya, yang itu juga pun tidak terlepas daripada ketentuan agama. Hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Maka setiap apapun yang kita lakukan, setiap apapun yang kita rencanakan, hendaknya itu bahwa menjadi suatu persiapan, menjadi manfaat kelak yang dapat membawa kita kepada kemenangan, kesenangan kelak di hari kiamat, di mana sesungguhnya kesenangan, kebahagiaan dan kenyamanan itu tidak ada di dunia. Karena dunia merupakan sijnul mukminin, dunia penjara bagi orang mukmin. Siapa yang memenjarakan kita? Iman. Fisirri wa alaniyah, dalam keadaan sunyi, dalam keadaan terang-terangan, iman selalu memenjarakan kita. Iman adalah perisai, di mana iman mengunci gerak tindakan manusia yang diatur lewat yang namanya Al-Quran dan yang diatur lewat yang namanya hadis. Maka setiap tindak hukum pidana yang diatur oleh Islam itu adalah hukum yang membawa kepada kemaslahatan. Beda halnya hukum dengan orang barat. Orang barat membuat hukum agar hukum itu untuk membuat efek jera kepada para rakyatnya. Beda dengan orang mukmin, beda dengan orang Islam, di mana orang Islam diciptakan hukum oleh syariat yang hukum tersebut membawa kemaslahatan bagi umat penganut agama Islam tersebut. Kemaslahatan yang ditinjau adalah kemaslahatan yang kembali pertama kepada jiwanya, sesuai dengan maqasid syariat, di mana tujuan syariat itu ada lima boh tujuan syariat. Bahkan Allah nakirim Muhammad sebagai Rasul, Muhammad membawa risalah, tujuannya Muhammad membawa syariat. Syariat itu punya 5 maqasid atau maksud.
Pertama, datangnya agama untuk memeliharanya agama itu sendiri. Pekanna agama untuk memelihara yang namanya itu keyakinan. Kemudian yang kedua, datangnya agama untuk memelihara akal. Yang selanjutnya, datangnya agama untuk memelihara jiwa. Adanya agama yang keempat tujuannya untuk memelihara harta. Kemudian yang kelima, datangnya agama itu untuk memelihara keturunan. Perihal jiwa yang disebut dalam kitab fiqih dengan babul janayah, bab pidana, mengatur dalam bab tersebut tentang perihal bagaimana seseorang apabila membunuh orang lain, melukai orang lain, menganiaya orang lain, agama telah mengatur. Kemudian yang menyangkut dengan akal, hal apapun yang dilarang oleh agama, agama menggarisbawahi yang mabuk hanjir paju, sabu-sabu hanjir paju, ganja hanjir paju. Kemudian untuk memelihara harta, diaturlah bab bank, bab tijarah, bab musyarikat, bab qirat, pinjam meminjam dan sebagainya. Kemudian untuk memelihara keturunan, adanya yang namanya bab nikah, bab zihar dan sebagainya. Maka itulah antara lain besi-besi penjara orang iman, orang yang beriman, yang membatasi gerak orang Islam tersebut, agar orang Islam dalam bertindak melakukan setiap perbuatan itu sesuai dengan kaedah-kaedah agama. Hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, maka dapat kita ambil kesimpulan dari ceramah singkat pada pagi yang berbahagia ini. Pertama, bahwa sesungguhnya kesenangan tidak ada di dunia. Kalau memang kesenangan itu tidak ada di dunia, kalaupun kesenangan itu ada, namun kesenangan itu wujudnya hanya wujud semata, tapi bukan wujud yang hakiki. Kesenangan hanya bisa diciptakan selama di dunia, namun kesenangan yang hakiki bukan kita dapatkan di dunia. Bagaimana jalan kita mendapatkan kesenangan? Hanya lewat dua pintu. Pintu pertama itulah yang namanya syukur. Pintu yang kedua yang dinamakan dengan takwa. Dengan syukur itulah membawa kesenangan, membawa kelegaran, membawa kebahagiaan. Kemudian dengan bertakwa kepada Allah, dengan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itulah dua pintu yang dapat membawa kita kepada kesenangan. Hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, demikian ceramah singkat pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua, bahan renungan khususnya bagi pribadi kami, bagi penceramah dan umumnya kepada seluruh para hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang mendapat kemenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.